Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Gunanti. Saya dari kelas K321 MNR dengan NIM 112117118 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Teknologi Digital Bandung. Saat ini saya akan mempresentasikan satu materi yang bertemakan tentang kepemimpinan ideal menurut para ulama. Video ini akan saya persembahkan untuk evaluasi akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Yuk kita lanjut aja. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kepemimpinan dalam Islam. Apa sih itu kepemimpinan dalam Islam? Kepemimpinan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip operasional yang harus diterapkan oleh para pemimpin muslim termasuk diantaranya pelaksanaan keadilan, pemenuhan kepercayaan, ketaatan, kebenaran, ketekunan dalam melakukan apa yang benar, dan menghormati janji-janji yang ada. Lalu, pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai niat yang ikhlas. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, tidak meminta jabatan. Yang keempat, berpegang teguh dan konsisten pada hukum Allah. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu bisa memutuskan dengan adil. Lalu, pemimpin dalam Islam itu mempunyai tugas yang berat sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya bukan hanya pemimpin dalam Islam saja, tapi seluruh pemimpin yang ada di dunia ini mempunyai tugas yang berat, membuat mereka dikaruniai kemuliaan dari Tuhan. Imam Bukhari dan Imam Muslim melukiskannya seperti ini. Kelak di hari kiamat, pemimpin adil akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada perlindungan selain dari Allah. Pun kelak balasan atas jasanya ialah surga. Amin amin ya robbal alamin. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Di sisi lain, kita sebagai rakyat wajib taat pada pemimpin yang terpilih. Tidak boleh memberontak pada yang diangkat secara sah dan konstitusional. Kewajiban taat pada pemimpin tak bisa ditawar, kata Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bayan wa At-Tahsil wa Syarh wa Taujih wa Ta'lil li Masaili al-Mustakhrijah, sekalipun banyak yang tak menyukainya. Ini berarti siapapun pemimpin yang terpilih, ketika pemimpin itu telah diangkat secara sah dan konstitusional, kita wajib mengikutinya dan kita wajib menghormatinya sebagai pemimpin. Lalu selanjutnya ada kriteria pemimpin yang baik. Menurut Imam Mawardi, di dalam kitabnya, dalam penulisan buku Al-Kahmus Sultaniyah wal Wilalayatud Diniyah pada halaman 19 ada 7 syarat utama seseorang diangkat menjadi pemimpin. Yang pertama adalah memiliki sifat yang adil. Pemimpin yang adil menjadi salah satu faktor krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah negara. Mengenai keadilan, yang dimaksud dengan keadilan itu, kata Imam Mawardi, adalah pemimpin yang memiliki integritas dalam tindakan perilakunya. Setiap perilakunya itu bisa menjauhkan diri dari perbuatan dan keadaan yang menyebabkan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, seorang yang zalim tidak diperkenankan menduduki jabatan sebagai pemimpin. Begitu juga dengan seseorang yang pengkhianat, seyogianya tidak dipilih dalam kontestasi demokrasi. Lalu syarat yang kedua, ada mempunyai pengetahuan yang luas untuk membuat peraturan dan ijtihad dalam persoalan kepercayaan yang muncul. Pengetahuan yang luas termasuk syarat utama sebagai seorang pemimpin.
Tentu saja, dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung erat saat ini, peran seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi menjadi semakin krusial. Selanjutnya harus memiliki syarat sehat panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, lidah, dan sebagainya. Lalu syarat yang keempat, tidak memiliki kekurangan dalam anggota tubuhnya yang menghalangi dirinya untuk bangun dan bergerak. Untuk keterbatasan fisik, ulama seperti Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah membedakan antara cacat tubuh mutlak yang mencegah seorang khalifah atau pemimpin untuk menjalankan tugasnya, seperti buta, bisu, tuli, amputasi tangan, atau amputasi kaki. Dalam kondisi ini, calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Namun, jika hanya sekedar bungkuk atau tuli pada salah satu telinganya atau kehilangan salah satu tangannya, dalam kondisi ini, calon tersebut tetap memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Lalu syarat yang kelima, yaitu mempunyai visi pemikiran yang baik, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang ada. Lalu dalam konteks negara modern, seorang pemimpin harus memiliki visi atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang jelas dan tepat. Lalu syarat yang keenam, yaitu harus memiliki keberanian dan mampu menjaga rakyat dari serangan musuh. Sosok pemimpin yang kuat dan berani dapat mengatasi tantangan keamanan internal maupun eksternal, mencegah kerusuhan sosial, dan menjaga ketertiban di masyarakat. Lalu, kriteria yang selanjutnya yaitu dari suku Quraisy. Tentu, sebenarnya jika kita lihat di era sekarang, saat ini itu sangat sulit untuk diterapkan. Karena terlebih setelah 1400 tahun Rasulullah wafat, untuk itu perlu dicarikan alternatif dan penafsiran ulang dalam permasalahan ini. Imam Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad menerangkan persoalan ini dan menemukan makna dan tafsir ulang tentang Quraisy ini. Dalam penjelasannya bahwa seorang pemimpin tidak harus dari suku Quraisy, bisa dengan klan atau suku dari mana saja, asalkan dia orang yang kompeten. Imam Al-Ghazali mengemukakan konsep syauqah, yakni orang yang kompeten dan mampu bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Artinya, menurut pendapat kami itu kepemimpinan dapat dikatakan sah melalui mekanisme syauqah. Syauqah ini yaitu kekuatan dan kecakapan. Sementara syauqah sendiri akan terwujud melalui mekanisme baiat. Kendati demikian, yang kami maksud dengan baiat bukanlah identitas pemimpin yang dibaiatnya, yakni yang dari Quraisy. Adanya baiat karena adanya kecakapan dan kekuatan sang pemimpin dalam memperoleh dukungan simpati. Oke, kita lanjut. Kriteria kepemimpinan yang baik. Sementara itu dari dalam kitab Al-Khilafah pada halaman 26 dari Rashid Ridho dikatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak harus dari klan Quraisy, tetapi ulama memberikan alternatif lain jika tidak ada dari Bani Quraisy dan memungkinkan suku dari non-Quraisy untuk menjadi pemimpin. Maksudnya, saat ini berkata, di dalam kitab-kitab fikih kami telah disebutkan bahwa sesungguhnya umat ini memerlukan seorang imam yang membangkitkan agama, menegakkan sunnah, membela orang-orang yang terzolimi, memenuhi hak-hak, dan menempatkannya pada tempatnya sendiri. Lalu syaratnya, dia harus bertanggung jawab, seseorang muslim yang adil, merdeka, bijaksana, berpendapat dan berpengetahuan, berani, teliti, mendengar, melihat, dan berbicara, dan berasal dari suku Quraisy. Jika tidak ada orang dari suku Quraisy yang memiliki sifat-sifat yang dihormati dan yang bisa menjadi imam atau pemimpin, maka carilah
suku Kinanah. Jika tidak ada orang dari keturunan Ismail yang layak, maka carilah orang asing. Jadi di sini tuh disebutkan ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus mencari dari suku Quraisy. Lalu jika Quraisy ini tidak ada, kita lalu cari ke suku Kinanah. Jika suku Kinanah ini pun tidak ada yang orang yang sesuai kriteria menjadi pemimpin, lalu barulah kita mencari orang asing. Oke, sekian dari presentasi saya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.